Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas sebuah materi akidah akhlak yang berjudul Menghindari Akhlak Tercela. Di sini adalah beberapa anggota kami. Yang pertama, Ahmad Yusuf Chandra dari absen 3, Muhammad Rosikin Caksono dari absen 18, Muhammad Razan Takbir Ihsan dari absen 19, Yusuf Muhammad Dafa dari absen 31, dan Danis Khairan Maulana dari absen 6. Materi yang akan dibahas, yang pertama israf, yang kedua tabdzir, dan yang ketiga adalah bakhil. Hai Ra, this is Chandra. Di sini saya akan menjelaskan apa sih israf itu. Ya, langsung saja, israf adalah berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan ini dapat diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melewati batas yang dibenarkan. Misalnya, makan atau minum secara berlebihan. Yang berikutnya adalah dasar larangan israf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang dimana maksud dari ayat tersebut adalah sikap dan perilaku berlebihan merupakan salah satu penyakit ruhani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku israf yang mungkin sering terjadi ya di lingkungan kita. Yaitu yang pertama adalah israf dalam makan dan minum. Misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Israf dalam berpakaian, misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Israf dalam penggunaan air, misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan, atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Israf dalam penggunaan listrik, misalnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah tidak dipakai, dan sebagainya. Israf dalam penggunaan alat komunikasi, misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online dan sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Astagfirullahalazim. Israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melakukan sholat subuh. Berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Dampak perilaku israf. 1. Dalam segi makanan akan menimbulkan penyakit karena terlalu berlebihan mengonsumsi makanan. 2. Memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. 3. Menimbulkan perilaku rakus. 4. Hilangnya kepedulian sosial. Upaya menghindari sikap israf. Yang pertama, Islam mengajarkan sifat kebersahajaan atau ifah. Setiap muslim dilarang mengikuti ajaran nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mempunyai seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan sikap sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan, serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan.
Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Tabzir. Istilah tabzir dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai sesuatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Sebagian ulama memahami tabzir atau pemborosan sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pemboros. Sebaliknya, apabila seseorang mengeluarkan harta untuk perkara yang batil, walaupun sedikit, maka dia disebut boros. Dasar larangan tabzir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 26-27. Perilaku boros adalah termasuk hal yang batil, dan seluruh perbuatan boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama perbuatan batil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan pemboros sebagai saudara setan. Contoh perilaku tabzir. Pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya, untuk acara pesta minum minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabzir. Kedua, mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya, memberi minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu dan kesempatan. Kelima, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Bahayanya perilaku tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan salah. Menurut agama, baginya sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang hedonis. Bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya, uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil, disebut pemboros. Dasar larangan bakhil adalah wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran Surah Al-Imran ayat 180. Bahaya yang ditimbulkan bakhil. Yang pertama adalah harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat.
Yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Dan yang terakhir adalah rezeki menjadi sempit. Upaya menghindari perilaku bakhil. Yang pertama adalah menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Yang terakhir, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.